Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, pada materi kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hak suami dan istri. Ya, jadi hukukuz zauj wa zaujah. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya bahwa suatu akad pernikahannya itu menjadi akad nikah yang sah apabila terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Maka akad nikah itu ya bisa menjadi akad nikah yang sah, bisa juga menjadi akad nikah yang batil atau akad nikah yang batal. Nah, akad nikah yang batil ataupun tidak sah itu adalah akad nikah yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Dari akad nikah yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya itu tidak muncul konsekuensi apapun kecuali hubungan keharaman pernikahan atau al-hurmah. Juga ketetapan mahar standar ya dalam kondisi tertentu, seperti contohnya adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Nah, ini secara hukum tidak sah. Namun apabila kemudian terjadi hubungan badan, maka yang ada konsekuensi yang muncul yaitu berlakunya kewajiban mahar yang standar yang dibebankan kepada lelaki tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ayyuma imra'atin nakahat biwairi izni waliha fanikahuha batilun salasan fa inda qala biha falaha mahrul misli bima istahalla min farjiha. Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Jika laki-laki tadi telah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak atas mahar dengan apa yang dia telah halalkan dari kemaluannya. Nah, ini akad nikah yang terjadi atau tidak memenuhi syarat sah. Kemudian apabila akad nikah itu memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, maka dari sini akan muncul konsekuensi atau kewajiban ataupun asar. Di antaranya ya adalah halalnya hubungan badan antara kedua suami dan istri, wajibnya mengikuti ataupun taat seorang istri kepada suaminya, kemudian mahar, nafkah, dan juga saling mewarisi. Nah, kita akan coba rincikan apa saja hal-hal yang menjadi hak ya bagi istri dan apa saja hal-hal yang menjadi hak bagi suami. Dari pernikahan yang sah, seorang istri berhak untuk memperoleh hak finansial dan hak non finansial. Hak finansial ini artinya materi, sedangkan non finansial adalah non materi. Hak finansial adalah berupa mahar, nafkah. Sedangkan hak non finansial ataupun non materi yaitu mendapatkan diperlakukan adil ya jika seandainya suami itu menikahi lebih dari satu orang istri. Nah, kita coba rinci satu-satu. Yang pertama adalah mahar. Mahar ini sebetulnya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi mahar merupakan hak finansial atas istri, hak finansial istri atas suaminya dengan terjadinya akad nikah yang sah atau terjadinya hubungan badan. Nah, tadi kita jelaskan bahwa dengan akad nikah yang sah ya, mahar itu menjadi hak istri yang harus ditunaikan oleh suami ya, walaupun belum terjadi hubungan badan. Nah, sekiranya akad nikah itu tidak sah, maka mahar menjadi hak istri jika telah terjadi hubungan badan antara lelaki dan perempuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang tadi ya. Selanjutnya adalah nafkah. Nafkah adalah hak
istri dari suami, ya, hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi perempuan-perempuan ya yang menyusukan anak-anak mereka, perempuan-perempuan itu menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun ya, selama genap 2 tahun. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sementara orang yang mendapatkan anak atau diberi anak maksudnya adalah suami ya atau bapak, maka mereka mempunyai kewajiban rizquhunna untuk memberikan rezeki kepada istri-istrinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan pakaian dengan cara yang baik. Nah, berdasarkan ayat ini menyatakan bahwa pemberian nafkah, pemberian pakaian itu dibebankan kepada suami. Selanjutnya adalah syarat ketetapan nafkah wajib. Nafkah ini menjadi hak dari istri ya, dengan beberapa syarat. Pertama adalah tidak menghalangi suami dari dirinya. Jadi suami itu berhak untuk menggauli istrinya, sebagaimana ini adalah tujuan dari akad nikah itu sendiri ya. Tujuan dari akad nikah itu adalah halalnya hubungan badan. Maka konsekuensinya adalah seorang istri dia harus membukakan jalan atau memberikan ruang terjadinya hubungan badan ini ya. Sekiranya dia menghalang-halangi, maka salah satu dampaknya adalah kewajiban ataupun hak nafkahnya menjadi gugur. Yang kedua adalah mengikuti suami di tempat kediamannya. Jadi berada di satu tempat ya, atau tinggal satu rumah. Ketika misalnya suami dan istri, lelaki dan perempuan itu sudah menikah, tapi perempuannya masih tinggal di rumah orang tuanya misalnya, maka si suami belum atau tidak dibebankan untuk menanggung nafkah ya. Seperti misalnya dalam contoh-contoh banyak praktek ya, misalnya perempuan yang dinikahi ketika usianya masih kecil ya, dinikahi dan ya masih ikut dengan orang tuanya. Secara akad nikah dia sudah menjadi, secara status hukum dia sudah menjadi istri dari si lelaki, tapi karena masih kecil maka dia ikut orang tuanya. Maka dalam kondisi seperti ini si suami belum dibebani, belum mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Selanjutnya adalah terkait dengan jumlah nafkah ya. Jumlah nafkah ini ditentukan sesuai dengan kondisi suami. Jadi tidak ada nominal khusus berapa, tapi disesuaikan dengan bagaimana kondisi ekonomi ataupun kondisi finansial dari seorang suami. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah memberi nafkah orang yang diberi keluasan dengan harta yang dia punya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ulama menjelaskan bahwa ini dalam mazhab Syafi'i dijelaskan seperti ini ya. Jadi ada 3 tingkatan ya, ada suami kaya, ada suami menengah, ada suami miskin. Ya. Suami yang kaya itu dia minimal memberikan nafkah kepada istrinya setiap harinya 2 mud. 2 mud itu ya 2 genggam. 2 genggam lelaki dewasa ya. Kemudian lauknya ya, jadi yang sudah siap makan ya. Nah, ini kewajiban suami ya. Jadi bukan bukan bahan mentah yang belum dimasak. Kemudian pakaian yang layak, perlengkapan rumah, alat dapur dan lain-lain. Suami yang menengah lebih sedikit lagi ya bebannya, 1 mud, kemudian lauk yang sudah dimasak, pakaian dan kelengkapan yang lainnya sesuai dengan standar orang kelas menengah.
Suami yang miskin cukup 1 mud dan lauk dan pakaian. Nah, ini sebetulnya menyesuaikan dengan kondisi suami ya. Ya, sebagaimana kalau kalian membaca dalam KHI juga ketentuannya seperti itu ya. Kompilasi hukum Islam, ketentuannya adalah standar nafkah itu diserahkan kepada sekemampuan suami. Selanjutnya adalah diperlakukan adil. Nah, ini hak istri ya. Hak istri selanjutnya adalah diperlakukan adil apabila si suami mempunyai istri lebih dari 1 orang. Ya, jadi sekiranya seorang laki itu mempunyai istri lebih dari 1, maka dia wajib adil membagi jatah mabit ya, jatah bermalam terhadap istri-istri yang ada. Sebagaimana Rasulullah SAW itu membagi jatah ya, bermalam di rumah istri-istrinya, dan beliau mengatakan, Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah itu membagi jatah kepada istri-istrinya dan dia berlaku adil. Ya. Selanjutnya istri yang berhak mendapatkan bagian adalah istri yang tidak nusyuz ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan seorang lelaki yang mempunyai istri yang 1 ya. Sekiranya istrinya itu nusyuz, tidak taat kepada suaminya, dia juga tidak berhak ya terhadap hakul mabit, hak bermalam dari suaminya. Nusyuz ini artinya tidak taat ya, atau durhaka kepada suami. Nah, adapun cara pembagiannya adalah seorang suami bisa menjatah setiap istri 1 hari dan semalam atau 2-3 hari. Jadi boleh semuanya 1 hari 1 hari digilir, ataupun 2 hari 2 hari, ataupun 3 hari 3 hari. Nah, tidak boleh lebih. Ulama menjelaskan tidak boleh lebih. Kenapa? Karena biasanya kalau lebih dari 3 hari berpotensi menyebabkan adanya kecemburuan ya, adanya ketidaksukaan antar istri. Ya. Diriwayatkan dari Anas ya, dia mengatakan minas sunnati, adalah sunnah ya, sunnah itu kebiasaan ataupun yang dicontohkan oleh Nabi, iza tazawwajal bikra ala saybi aqama indah sab'an summa qasama. Jika Nabi itu menikah dengan menikah dengan perempuan yang perawan ya, artinya belum menikah sebelumnya, Rasulullah bermalam di rumahnya itu selama 7 hari, kemudian baru membagi ke istri-istri yang lain. Wa iza tazawwaja sayba aqama indaha salasan summa qasama. Sementara kalau Nabi menikah dengan perempuan yang tidak perawan atau sudah menikah sebelumnya atau janda misalnya, Nabi bermalam 3 hari. Setelah itu kemudian membagi jatah kepada istri-istrinya. Nah, selanjutnya adalah seorang istri boleh menghibahkan jatahnya kepada istri-istri yang lain ya, ataupun madu-madu yang lain. Karena ini hak ya. Ini adalah hak masing-masing istri. Sebagaimana Rasulullah sendiri itu ada istrinya yang bernama Saudah binti Zam'ah. Dia mengatakan, diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ketika Saudah ini mulai tua, dia memberikan hak bermalam Rasulullah kepada Aisyah. Makanya ini karena itu hak dia ya. Jadi hak itu kan boleh diberikan kepada orang lain. Nah, ini hak istri ya. Selanjutnya hak suami. Hak suami artinya sesuatu yang wajib dilakukan, kewajiban istri ya terhadap suami. Yang pertama adalah ditaati. Seorang istri ya harus taat kepada suaminya jika dia mengajak berhubungan badan selagi tidak melalaikan dari kewajibannya dan memudaratkannya. Termasuk ketaatan itu adalah berdiam di rumah. Ya, jadi tinggal di rumah suami, tidak kabur, tidak meninggalkan rumah tanpa izin. Ya. Kalau keluar tanpa izin artinya tidak taat ya. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ini ya. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, saya melihat ra'aitu imra'atan atat ila Nabi wa qalat. Saya melihat seorang perempuan datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ala zaujatihi? Apa hak istri terhadap apa hak suami terhadap istrinya? Qala, Rasulullah mengatakan, haqquhu 'alaiha alla takhruja min baitiha illa biizni. Haknya adalah hak suami terhadap istrinya adalah dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Ya, jadi ketika istri hendak meninggalkan rumah, hendak bepergian, ya, terutama bepergian yang jauh ya. Kalau sekadar misalnya ke tetangga mungkin tidak harus ya. Nah, pergi jauh misalnya, maka kewajiban istri adalah meminta izin, apakah dibolehkan atau tidak. Jadi taat. Kemudian selanjutnya adalah mendidik. Nah, ini hak dari suami ya. Suami berhak untuk mendidik istrinya jika istrinya tidak taat. Jadi kalau ada istri-istri yang tidak mau mendengar, tidak durhaka, maka itu menjadi hak dari suami untuk memberikan mendidik ya, atau mengarahkan. Nah, mendidik ini dimulai dengan memberikan nasihat yang baik ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan mereka nusyuz, mereka tidak taat ya, mereka durhaka, maka fa'izuhunna, maka nasihatilah mereka dengan baik. Wahjuruhunna fil madaji. Jika dengan nasihat tadi tidak berubah ya, tidak terjadi perubahan, maka tinggalkan, berpisahlah mereka dari tempat tidur. Artinya tidak tidur, pisah tempat tidur ya. Wadribuhunna. Nah, kalau tidak berhasil juga maka boleh istri-istri yang durhaka tadi dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Nah, ini selanjutnya adalah hak yang hukukun musytarakah, hak bersama ya. Tadi kita jelaskan bahwa melalui pernikahan yang sah setidaknya ada 3. Melalui pernikahan yang sah tadi ada 3 hak bersama. Ya, artinya melekat pada suami dan istri ya secara bersamaan, yaitu hurmatul musaharah, keharaman pernikahan ya. Jadi melalui pernikahan tadi misalnya si suami haram untuk menikahi mertua perempuannya, yang perempuan haram menikahi mertua lelakinya. Nah, seperti itu ya. Jadi hurmatul musaharah. Kemudian pewarisan. Nah, nanti sekiranya ada yang meninggal, maka istri, misalnya yang meninggal suami, istri mewarisi suaminya. Kalau yang meninggal istri, maka suami mewarisi istrinya, seperti itu. Serta halalnya hubungan badan. Ya, serta halalnya hubungan badan tadi hillul istimta' ya. Hillul istimta'i baina zaujaini, dan perlakuan baik, perlakuan atau sikap baik, atau al-mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, ini adalah hak-hak yang menjadi milik bersama. Artinya di satu sisi suami punya kewajiban untuk melaksanakan ini, satu sisi juga istri harus melakukannya. Contohnya itu adalah perlakuan baik ya, al-mu'asyaratu bil ma'ruf ya, interaksi yang baik. Nah, istri berhak untuk diperlakukan secara baik oleh suami. Suami tidak boleh menyakiti istrinya baik dengan kata-kata atau tindakan. Begitu juga sebaliknya ya, istri tidak boleh berkata yang buruk ya, berkata yang kasar, tidak boleh menyakiti suaminya dengan kata-kata ataupun tindakan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, maka genggamlah mereka dengan cara yang baik. Genggam itu artinya perlakukan mereka sebagai istri ya. Au sarrihuhunna bil ma'ruf, atau kalau memang sudah tidak mungkin bersama, sarrihuhunna, lepaskan mereka dengan cara yang baik. Jadi Al-Qur'an itu menyatakan bahwa ketika suami istri bertahan dalam hubungan suami istri, maka harus berlaku baik sesama istri, dan suami dan istri itu harus sama-sama berlaku baik. Seandainya memang tidak terjadi
ketidakcocokan dan tidak mungkin disatukan lagi, maka suami tidak boleh juga menghalang-halangi. Suami tidak boleh juga menahan-nahan walaupun mungkin misalnya sayang, ya, masih cinta dengan istrinya. Maka kata Al-Quran, sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Dan janganlah kamu menggenggam mereka, artinya mempertahankan mereka diraran, sehingga itu menimbulkan mudarat, bahaya kepada mereka. Lita'tadu, dengan tujuan kamu untuk menyakiti mereka. Wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah menzalimi diri sendirinya. Ya, jadi ini hak bersama. Jadi hak bersama itu saling berlaku baik, kemudian saling mewarisi, kemudian adanya keharaman pernikahan ya melalui hubungan pernikahan tadi, serta halalnya hubungan badan antara keduanya. Baik, mungkin ini materinya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.